يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبت أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Abdul Latif atas tilawahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan tilawahnya tadi melancarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, berikutnya itu ada penyampaian materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Akhina Fatur Rahman Hafizahullah Ta'ala. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ada apa ini? Ada acara nih, Bang. Apa aja di sini? Ada Dafa, Faiz, Boma, Muhammad gitu ya. Yang bisa nyalain kamera dong biar kelihatan wajah cakep-cakepnya gitu kan, wajah penghuni surga insyaallah ya. Amin. Amin. Calon penghuni. Calon penghuni surga. Iqbal, Boma, Faiz. Tanya izin Berapa orang? koneksi. Oke ya. Sebenarnya Iqbal, ada 5 orang, satu lagi di perjalanan. Lagi di perjalanan ke rumah atau gimana? Iya, katanya lagi izin menuju Bogor dari Tasik. Oh, siapa namanya? Rofi Jamil. Siap. Oke, santai aja ya hari ini. Pagi ini nggak tahu Ani tiba-tiba dikasih tahu Dafa Bara beberapa hari yang lalu. Terus katanya disuruh ngisi. Terus katanya kasih tahu kewajiban penghuni itu apa. Emang kewajiban penghuni apa, Daf? Daf? Wah, kok Davanya malah hilang? Rik, kewajiban penghuni apa, Rik? Muslim, Bang. Apa? Muslim? Yang pastinya dia itu ya selalu inilah ya, kalau memang bisa ke sini ya datang ke MSU gitu. Salah satunya. Udah datang aja ke MSU gitu ya, udah jadi penghuni berarti ya. Oke, mungkin sedikit aja Ane sharing nanti tentang kepenghunian berdasarkan permintaan panitia. Tapi sebelum itu mau kenalan dulu dong, biar Ane tahu juga kalian dari mana aja nih yang calon-calon penghuni surga nih insyaallah. Coba dari siapa dulu nih? Boma. Ini Boma ini yang menyediakan banyak produk kan?
Boma, assalamualaikum. Oh, Boma, bukan Borma ya? Oh. Oke, Boma, silakan perkenalan diri, Boma. Assalamualaikum. Kamera nggak bisa dinyalain, Boma? Maaf Kang, nggak bisa Kang. Oh, nggak bisa. Tapi ini laki-laki kan? Siap, laki-laki Kang. Laki. Oke, emang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boma Fira Suganda, dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Informatika. Dari Fakultas Informatika. Oh, siap. Dari Wajiha Prisma, biasa dipanggil Boma. Kalau hobi mancing sih Kang. 2019 berarti? Dari angkatan 2020. Oh, 2020. Wah, bagus. Tahu dari mana penghuni itu? Ini Kang ada linknya kemarin. Oh, di share ke grup-grup ya? Iya Kang. Oke, sip. Lanjut. Siapa nih? Faiz. Assalamualaikum Faiz. Gak bisa nyalain kamera Faiz? Waalaikumsalam Bang. Belum bisa nih Bang. Oh, sip. Oke. Mangga Faiz, kenalan boleh lah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Afianto. Asal dari Jakarta. Dari jurusan S1 Teknik Fisika. Biasa dipanggil Faiz. Dari Wajiha DKM. S1 Teknik Fisika. Iya Bang. Angkatan? 2020. Oh, 2020 ya. Iya Bang. Wali kelas siapa wali kelas? Wali kelasnya Bu Dea. Bu Dea? Iya. Siapa itu? Itu dosen baru. Oh, dosen baru, pantas nggak kenal. Sip. Oke, Nun, Faiz. Sama berarti infonya dari grup-grup ya? Iya Bang. Oke, lanjut. Siapa nih? Muhammad Iqbal. Oh, ini mah udah kenal nih mah Iqbal. Udahlah, gantilah. Gak usah lah Iqbal. Sok Iqbal, perkenalan Bal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Muhammad Iqbal dari Prodi MBTI angkatan 2020, asal dari Kota Purwokerto. Oke. Dari Wajiah? Apa? Dari Wajiah. Oh, dari Wajiah MQ. Oke, siap. Alfred nggak masuk ya kalau untuk ini. Oke. Nuhun Bal. Satu lagi, siapa nih namanya satu lagi? Muhammad Abdul Latif. Silahkan. Siap Bang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif, biasa dipanggil Latif, asal dari Sukabumi. Jurusan S1 Teknik Elektro, FTE, terus wajihannya DKM. Wajihannya DKM. Elektro nggak ada dari ini ya, FIK ya. Oke, sip. Nuhun ya, saya sendiri Fatur Rahman dari dulu di Telkom, S1 Teknik Fisika kayak Faiz tahun 2016. Alhamdulillah sekarang udah lulus. Oke, langsung saja. Sebelum Ane Mas kasih sedikit wejangan terkait dengan kepenghunian, Ane mau tanya dulu nih, biar tahu motivasinya teman-teman menjadi penghuni itu seperti apa. Biar nanti berkaitan nih sama yang ingin Ane sampaikan. Kalian bisa cross check lagi antara motivasi kalian masuk ke penghunian sama sebenarnya penghuni itu apa. Coba Ane tanya-tanya satu-satu ya. Boma, kira-kira kenapa berani mendaftar sebagai penghuni dan motivasinya apa? Mangga, Boma. Izin menjawab Kang. Okay. Motivasi saya ya yang pertama ini mencari pengalaman dan wawasan Kang. Pengalaman dan wawasan. Oke, sebelumnya di SMA pernah masuk lembaga ini, Rohis, enggak? Di SMP Kang. SMP. SMA enggak ada Rohis. Oke, nggak apa-apa ya. Ane cuman sekedar nanya aja ya. Oke, sip. Lanjut Faiz.
kenapa berani mendaftar penghuni dan kira-kira motivasi besarnya apa? Motivasi dasarnya aneh biar supaya ini bang selalu dalam lingkungan kebaikan bang. Oke, mencari bermanfaat. circle berarti ya, Iya, cari lingkungan ya. Oke, sip, singkat aja. Lanjut, Abdul Latif. Siap, izin jawab bang. Mungkin sama sih, mencari lingkungan yang baik sama pengembangan diri. Terus emang agak khawatir, orang tua juga kan khawatir di Bandung pergaulannya gimana gitu. Jadi ya saya ngejaminnya saya ikut ini gitu biar orang tua pun aman gitu kan. Berarti ada support orang tua lah ya. Iya. Oke, sip. Lanjut terakhir Bal. Kenapa Bal? Kamu berani Bal? Mendaftar penghuni Bal? Ya, yang paling utama sih lingkungan ya. Karena kan yang seperti Lingkungan. yang kita tahu di Bandung tuh kayak gimana ya. Apalagi ya untuk kita yang apa ya belajar agama kali ya. Itu kan bahaya banget, rawan. Oke. Ya kembali lagi pada diri kita masing-masing. Dan kalau Anda lihat ya yang paling aman ya memang di MSU. Oke. Kenapa nggak ke himpunan? Itu udah daftar himpunan kan? Oke, sip. Oke ya. Nuhun atas jawabannya. Oke, langsung saja. Siapa tadi yang minta tolong Bara? Ada nggak dititipin Aldarik atau Dava sebuah file? Oke, minta tolong di-share ya. Ini buku yang angkatan aneh buat. Angkatan kepenghunian aneh buat sebagai inilah istilahnya. Karena kalau ditanya sekarang kewajiban penghuni itu apa ya, aneh mungkin cuma sekedar sekedar nge-review ulang, dan bisa jadi nge-review ulang itu aneh bisa jadi lupa gitu kan. Makanya alhamdulillah kemarin sempat dibukukan sedikit, dikisahkan gitu kepenghunian angkatan aneh di tahun 2019. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut. Itu bagian ilmu biadab doang. Nah, itu, stop. Ada yang bisa bacakan? Enggak? Geser ke atas lagi, Rik. Nah, sip. Ada yang bisa bacakan? Siapa lah? Boma. Bacakan, Boma. Boma? Nah, bacakan, Boma. Edisi spesial Ada Makmur. di yang ditanya aja, di bawahnya aja. Yang Quran surat Taubah, ayatnya aja. Artinya aja Kang. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Quran Surat Taubah 18. Terima kasih Boma atas pembacaannya. Oke, dari sini kita bisa lihat ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyamakan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu terus adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan juga orang-orang yang beriman kepada hari kemudian, hari akhir, dan juga orang yang menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada Allah. Nah, ini eksklusif pertama nih bagi kalian yang memakmurkan Allah. Jadi kalau kalian tanya penghuni itu apa, ya sih kalau bahasa dunianya mah penghuni itu pegawainya Allah, istilahnya pembantunya Allah. Karena kita tahu kan hakikat masjid itu adalah rumahnya Allah. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang mengurusi masjid, ibaratnya kalau kita kasarnya ya, saya nih punya rumah, saya punya pembantu yang ngurusin, jaga kebersihan masjid, jaga peralatan masjid, apa sekarang punya peralatan rumah saya gitu. Jadi kalian itu sebenarnya pembantu kalau kalian masuk penghuni. Kalian itu semuanya sebenarnya seorang pelayan, kalian itu seorang pegawai. Jadi jangan sekali-sekali mengeksklusifkan diri ketika kalian jadi penghuni nantinya, merasa paling hebat, merasa paling jago. Enggak, kalian itu cuma sekedar pegawai doang. Kalian itu cuma sebagai pelayan doang, pembantu doang gitu. Nah, gitu. Jadi yang pertama kalian harus tahu diri. Ketika nanti teman-teman, siapapun nanti yang lolos jadi penghuni, kalian harus tahu diri. Kalian itu bukan siapa-siapa. Kalian itu cuma orang yang Allah tunjuk
sebagai pembantu, sebagai pegawai, sebagai pelayannya Allah di masjid gitu. Nah, eksklusifnya apa? Kalau dalam Quran surat At-Taubah, ya Allah menyamakan kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan insya Allah di akhir dari ayat ini, mereka lah orang-orang, golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau misalkan kalian tadi yang merasa, oh saya butuh lingkungan, saya butuh wadah untuk bisa konsisten dalam beribadah, itu udah benar. Langkah kalian itu udah benar sampai saat ini. Karena Allah menyebutkan yang nanti memakmurkan masjid itu insya Allah akan mendapatkan hidayah. Nah itu berarti langkah kalian udah benar sampai sini. Cuman apakah cukup sampai di situ doang motivasinya? Nah jadi saran aneh kepada teman-teman, langkah kalian sampai sini udah benar gitu. Kalau kita melihat dari Quran surah At-Taubah ini, kalian udah langkahnya udah benar. Cuman motivasinya saya tekankan jangan sampai di situ aja. Nah, nanti siapapun yang masuk penghuni, saya menekankan motivasi kalian jangan cuma sekedar ingin mendapatkan lingkungan yang baik, ingin mendapatkan wadah biar bisa menambah. Ibu motivasinya jangan sampai situ aja, jangan. Naikkan nanti kalau kalian sudah menjadi penghuni. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi ini dulu. Kalian harus tahu diri ketika nanti kalian jadi penghuni, kalian bukan eksklusif di antara orang-orang yang lain, bukan. Kalian bukan eksklusif di antara orang-orang yang lain, bukan. Tapi kalian itu adalah orang-orang yang Allah tunjuk dan Allah berikan kesempatan. Allah berikan kesempatan untuk menjadi golongan yang akan mendapatkan hidayah. Salah satunya menjadi seorang yang memakmurkan masjid, seorang yang mengurus masjid. Nah, jadi jangan mengeksklusifkan diri. Tuh pesanannya. Lanjut, Rick. Ini sepatah dua kalimat aja lanjut. Dan kalau kalian sempat waktu luang bacanya itu ya lempar orang tua jadi malu kembali bacanya. lanjut. Ya itu ya maksudnya itu kalian bisa baca kalimatnya. Itu berisikan lanjut aja juga ini. Itu berisikan tentang kalimat-kalimat seseorang yang merantau. Nah ini kalian itu nanti akan menjadi penghuni Masjid Syamsul Ulum Telkom University. Jadi kalian tidak boleh lepas dari misi dan misinya Masjid Syamsul Ulum, ya. Karena kalian itu berada di bawah naungan Masjid Syamsul Ulum, sehingga kalian nggak boleh lepas. Bahkan kalau nanti ada penghuni aneh tanya, kalian nggak tahu visi misinya Masjid Syamsul Ulum, udah kalian keluar aja dari kepenghunian. Karena gimana kalian mau mengurusi masjid, kalian aja nggak tahu tuh visi misinya masjid yang kalian tinggali. Nah itu nanti kalian bisa lah nanti minta aja ke abang-abangnya, yang nanti ketika masuk penghuni kalian bisa tanyain aja ke abang-abangnya. Visi misi masjid kita apa bang gitu. Nanti kalian cek. Agar apa? Agar kalian nggak bertentangan sama masjid yang kalian tinggali. Jangan-jangan para marbotnya inginnya ke sini, tahu-taunya yang disepakati oleh pengurus DKM itu segini. Jadi kalian jangan sampai bertentangan. Jadi pahami nanti visi misinya ya. Nah lanjut aja Rick. Nanti kalian baca sendiri aja visi misinya, minta ke abangnya. Lanjut. Nah stop. Nah ini perlu kalian tahu nih, karena kalian nanti bakalan menjadi seseorang yang mengurusi masjid, pegawainya Allah. Nah kalian harus tahu fungsi masjid itu apa. Nah agar kalian bisa menjadikan sosok kalian nantinya ketika kalian jadi seorang penghuni, kalian harus memaksimalkan fungsi masjid. Nah kalau berdasarkan yang kami diskusikan, angkatan kami, berdasarkan dari pengurus DKM juga waktu itu, ketua DKM-nya Pak Dana S. Kusuma, itu ada beberapa fungsi masjid, ada 6. Mangga siapa yang mau baca? Faiz lah, baca Faiz. Fungsi masjid yang pertama apa Faiz? Satu-satu. Yang pertama yaitu tempat ibadah. Oke, ini dulu, stop dulu. Tempat ibadah. Kalian harus tahu ya, masjid itu tempat ibadah. Jadi kalian sebagai pembantunya Allah yang dititipi masjid, kalian harus memaksimalkan peran kalian untuk menjadikan masjid itu sebagai tempat ibadah. Jangan sampai kalian masuk jadi penghuni malah masjid itu cuma sebagai tempat hiburan. Ayo loh, gitu kan. Jangan sampai kalian jadi masuk ke penghuni malah kalian yang menjadikan masjid itu sebagai tempat misalkan foya-foya dunia lah gitu kan. Nah itu kalian harus tekankan nanti ketika kalian jadi penghuni. Jadi ketika kalian masuk jadi penghuni, kalian harus memaksimalkan peran kalian untuk menjadikan masjid itu sebagai tempat ibadah. Hati-hati, nanti ini kebanyakan nih kalau kita udah masuk penghuni, kita menjadikan diri kita eksklusif. Akhirnya apa?
bagi kita untuk masjid itu kita jadikan sebagai tempat foya-foya, tempat mengejar dunia. Hati-hati loh. Nah, kalian karena udah masuk di kamarnya, masuk di masjidnya, kalian menjadikan diri kalian untuk menjadikan masjid itu sebagai tempat mencari dunia. Hati-hati ya. Itu yang pertama. Pais, yang kedua, Pais, fungsi masjid. Yang kedua yaitu pusat pendidikan dan pembinaan. Nah, ini pusat pendidikan dan pembinaan. Kalian nanti ketika masuk penghuni, siapapun ya, walau alam nanti yang Allah berikan kesempatan yang Allah izinkan bergabung, kalian harus memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan dan pembinaan. Kalau misalkan kalian jadi penghuni terus pendidikan dan pembinaan di masjid itu nggak berjalan, udahlah kalian nggak usah lah jadi mengaku-ngaku sebagai pembantunya Allah di rumahnya Allah gitu kan, pembantu di rumahnya Allah. Tuh, lanjut Pak Is. Yang ketiga yaitu pusat dakwah dan koordinasi, khususnya di kawasan Bandung Teknoplex. Nah, ini mungkin angkatan 2020 belum tahu ya istilah kawasan Bandung Teknoplex. Nah, Bandung Teknoplex itu lingkup Telkom University, termasuk SMK Telkom, termasuk SMP Telkom, SMA Telkom. Nah, itu jadi istilahnya kawasan Telkom lah gitu kan. Ya, nanti anak-anak 2020 karena kalian belum pernah ke kampus, sok lah main nanti ke kampus. Nah, intinya mah kalian ketika menjadi penghuni, kalian itu harus berpikir agar Masjid Syamsul Ulum itu nantinya menjadi pusat dakwah dan pusat koordinasi. Gitu. Lanjut, Pak Is. Yang keempat yaitu pusat pemberdayaan ekonomi umat Islam. Nah, ini juga yang penting nih. Masjid itu nggak cuma sekedar sebagai tempat ibadah, masjid itu nggak cuma sekadar untuk mendidik, masjid itu nggak sekedar untuk mendakwah, tapi masjid itu salah satu fungsinya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. Nah, kalian apalagi nanti kalau misalkan ada anak MBTI ini, atau enggak kalian yang punya minat di bidang entrepreneur atau bidang sosial gitu, kalian harus bisa berpikir atau enggak setidaknya mendorong atau menggagas sebuah ide ketika kalian jadi penghuni agar masjid itu menjadi tempat pemberdayaan ekonomi bagi umat Islam. Ya, bagi sekitar masjid kampus dulu lah. Jadi jangan sampai kalian malah menjatuhkan ekonomi di masyarakat. Nah, itu. Lanjut, Pak Is. Yang kelima yaitu tempat pengembangan ilmu dan teknologi Islam. Nah, ini bedanya masjid kampus dan masjid-masjid masyarakat. Terkadang kalau masjid masyarakat itu terkadang di bidang ininya itu kurang. Karena ya kita tahu sendiri masyarakat ya mungkin lebih fokus kepada pembinaan warganya gitu kan. Nah, tapi kalau kita sebagai dasarnya masjid kampus gitu kan, kampus yang notabene-nya itu ilmu pengetahuannya ada, ipteknya ada, kalian juga harus berpikir nanti ketika jadi penghuni memaksimalkan masjid itu sebagai tempat pengembangan ilmu dan teknologi. Kalau kita lihat di ITB misalkan Salman gitu kan, dia itu bahkan masjidnya sampai bahkan membuat alat gitu kan, apa sih namanya alat kemarin itu, pokoknya nanti kalian sebagai mahasiswa khususnya nanti kalau udah tingkat akhir tarik-tariklah TA kalian, penelitian kalian itu berkaitan dengan masjid. Jadi nanti fungsi masjid sebagai tempat pengembangan ilmu dan teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa berjalan. Lanjut terakhir, Pak Is. Yang terakhir yaitu tempat pengembangan seni dan budaya Islami. Nah, itu ya, itu juga. Jadi kalau kalian berpikir, makanya dari sini saya bilang, kalau kalian motivasinya masih ingin mencari circle, lingkungan, ingin mendapatkan pembinaan, apa segala macam, itu langkah kalian adalah benar. Cuman pesan saya, kembangkan nantinya. Kalau nanti siapapun yang masuk jadi penghuni, kembangkan motivasi kalian. Jangan sekedar mendapatkan lingkungan kalian itu udah dapat ketika menjadi penghuni. Nah, kembangkan motivasi kalian. Setidaknya harus kalian memaksimalkan fungsi masjid ini. Misalkan nanti kalian udah masuk penghuni, oh saya mau khusus nih, motivasi saya pengen ada kegiatan yang mengembangkan seni budaya di sekitar kampus. Itu karena itu harus kalian tingkatkan nanti, pesan saya ya, ketika kalian udah menjadi penghuni. Jadi kalian nanti ketika jadi penghuni tidak terlepas dari fungsi masjid. Dan fungsi masjid itu kalau dalam Islam sebagai pusat peradaban. Gitu kan. Ya, bahkan kita sempat berangan-angan bermimpi itu Masjid Syamsul Ulum menjadi pusat dakwah di Kabupaten Bandung. Nah, ini silahkan ya, ini PR bagi teman-teman. Jadi istilahnya ya stafet lah bagi siapapun nanti yang masuk penghuni. Lanjut, Tik. Nah, ini yang penting nih di sini. Ayo, siapa yang mau baca? Ini
kalimat-kalimat lah dari abang-abangmu yang dulu. Silakan, siapa yang mau baca pertama? Iqbal, baca Bal yang pertama, paragraf pertama. Kita atau takmir adalah pegawainya Allah yang bertugas mengurusi rumahnya yang ada di bumi. Mengurusi masjid ini bukan sambilan atau sekedar aktivitas sosial kemasyarakatan belaka. Ini ibadah istimewa yang memerlukan totalitas. Nah, ini yang pertama ya. Berdasarkan apa yang kami diskusikan kemarin, kita itu kalian nanti ketika jadi penghuni itu jangan jadikan sebagai sampingan istilahnya ya. Maksudnya gini. Yang menariknya ya, waktu saya jadi penghuni kita sempat mengundang alumni tahun 2000-an, 2001, 2002. Mereka si bapak itu namanya Pak Dawam. Pak Dawam itu bahkan mengatakan ketika kalian menjadi penghuni, kaki kalian ketika sudah masuki tangga pertama, kan kalau masjid itu kan, kalau kita masuk masjid itu kan ada tangga ya, kita lewati tangga. Ketika kaki kanan kalian sudah menyentuh tangga masjid, itu kalian bukan milik diri kalian, jiwa kalian itu bukan milik kalian lagi, itu milik umat. Gitu. Nah, jadi kalian jangan nanti ketika sudah masuk penghuni, kalian jangan berpikir, saya masuk penghuni sambil saya kuliah sambil masuk penghuni. Enggak, salah. Kalau kalian memang masuk penghuni itu kalian udah harus totalitas. Bahkan nantinya kalian bakalan mendapatkan suatu momen ketika kalian harus memilih antara kuliah dengan mengurusi jamaah. Misalkan ada jamaah yang sepatunya hilang tapi kalian udah mau masuk kuliah. Nah, itu kalian harus menempatkan diri kalian sebagai pelayannya Allah. Jangan sampai jamaah merasa nggak nyaman di masjid. Nah, itu jadi jangan sekali-sekali berpikir kalian itu cuman masuk penghuni sebagai sampingan. Istilahnya kalau kalian aktif di DKM, aktif di MK, aktif di Prisma gitu kan, kalian cuma menjadikan penghuni itu sebagai sampingan. Jangan loh ya, awas. Kalian harus berubah mindsetnya. Ini terkadang beberapa orang juga yang baru masuk penghuni seperti itu. Jadi dia masuk penghuni merasa penghuni itu cuma sebagai sampingan. Awas loh. Ini garis warning keras nih. Kalau kalian sudah masuk penghuni, kalian harus memprioritaskan dan totalitas di kepenghunian itu. Gitu. Nah, jangan sampai kalian lebih memilih kegiatan himpunan, jangan sampai kalian lebih memilih kegiatan UKM, kegiatan bukan berarti nggak boleh, itu juga menjadi PR kita. Kalian masuk himpunan silahkan, kalian masuk UKM UKM bola, UKM apa segala macam, misalkan bahkan UKM embun misalkan gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kalian dihadapkan sama suatu permasalahan yang melibatkan peran kalian sebagai marbot, peran kalian sebagai pegawainya Allah, jadikan itu sebagai prioritas. Jadi kalian masuk penghuni bukan sampingan ya. Itu kalian istilahnya udah direkrut, udah dibayar lah. Allah akan bayar dengan hidayah, Allah akan bayar dengan surga gitu kan. Jadi kalau kita benar ya, niatnya benar, lurus apa segala macam, makanya ketika nanti kalian jadi penghuni, jangan jadikan itu sebagai sampingan. Kalian jadi penghuni bukan pekerjaan sampingan, itu pekerjaan utama kalian gitu. Itu maksimal, itu amanah utama kalian. Jadi prioritaskan nanti ketika menjadi penghuni. Lanjut paragraf kedua, siapa yang mau baca? Siapa yang belum pernah baca? Abdul Latif, baca deh yang kedua. Siapa? Kalau kita bekerja pada Allah, Allah akan menggaji kita dengan maksimal. Sedangkan bila kita bekerja pada manusia, maka manusia hanya bisa menggaji minimal. Oke, ini di luar dari fasilitas yang kalian akan dapatkan ya ketika menjadi penghuni. Nih, kalau kalian jadi penghuni itu fasilitasnya luar biasa. Wifi ada, tempat tinggal ada, mandi ada, bahkan biasanya ada makan siang setiap hari, setiap siang gitu kan dari Lazis. Itu fasilitas dunia kalian bakalan luar biasa banget. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau kita bekerja sama manusia, aneh sebagai orang yang sudah bekerja sama manusia, itu pasti gaji secukupnya aja gitu kan. Bahkan biasanya kebutuhan lagi naik, gaji yang kita dapat dari tempat kita kerja itu nggak sesuai. Tapi ketika Allah, kalian udah menjadi sosok yang dipilih Allah sebagai pegawainya, pembantunya di masjid, maka yakinlah Allah itu maha kuasa, Allah itu maha memberi rezeki. Aneh pribadi, kalau mau jujur, aneh pribadi merasakan setelah lulus dari kepenghunian, ya alhamdulillah dari segala macam rezeki, dari segala macam, alhamdulillah ada gitu. Jadi aneh berharap teman-teman harus komitmen. Nanti ketika siapapun yang jadi penghuni, kalian harus komitmen, karena Allah itu akan menggaji kalian dengan sangat totalitas.
kalian berdoa tinggal ke mihrab. Bahkan banyak ya di Al-Quran kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Yahya itu kan dia berdoa gitu kan. Udah kalau Allah yang udah bakalan mau apa namanya istilahnya menjanjikan gaji kalian sebagai penghuni, itu udah luar biasa. Kalian makanya dari itu harus seimbangkan dengan komitmen kalian dengan peran kalian. Lanjut paragraf ketiga sama siapa? Iqbal lagi, Akbar. Gimana? Yang paragraf ketiganya. Masjid adalah tempat mencetak calon-calon pemimpin bangsa, tidak hanya sebagai tempat menyiapkan bekal sebelum masuk kubur. Nah, ini juga perlu teman-teman tekankan ya, ketika nanti jadi penghuni. Makanya Anda bilang, sampai sini motivasi kalian itu udah benar. Sampai sini tujuan kalian itu langkah kalian itu udah tepat. Tapi pesan saya ketika teman-teman menjadi penghuni nantinya, siapapun itu, tingkatkan motivasi kalian. Jadi di masjid itu bukan cuma sekedar menyiapkan bekal, tapi kita untuk mencoba menyiapkan atau menciptakan sosok-sosok yang siap menjadi pemimpin bangsa, yang siap menjadi pemimpin di antara masyarakat nantinya. Kalau kalian udah lulus jadi penghuni, harapannya semua yang lulus dari penghuni itu bisa menjadi sosok yang memberikan manfaat atau menjadi pemimpin di masyarakatnya nanti, harus menjadi pengaruh. Lanjut, Arik. Lanjut. Nah ini singkat aja ya, nanti kalau ada waktu, kayaknya udah berapa menit kita, makanya bilang ke Bara kalau kita mau bahas kepenghunian nanti siap 3 jam gitu kan. Tapi karena dikasih waktunya cuma beberapa menit ya kita persingkat ya. Ini 5 citra pemuda masjid ya. Ada Muwahhid sebagai pemersatu, nantilah mungkin kalau teman-teman udah di kepenghunian nanti kita bahas lagi kalau ada waktu, silahkan. Intinya ada 5 citra pemuda masjid yang nantinya teman-teman harus pegang teguh. Jangan, itu yang pertama Muwahhid sebagai pemersatu. Jangan sampai kalian jadi pemuda masjid malah menjadi sosok yang memperpecah belah. Yang kedua ada Mujahid. Mujahid ini yang sosok yang seorang pejuang. Jadi jangan sampai kalian masuk menjadi pemuda masjid, jadi penghuni, kalian malah lemes-lemesan. Kalian malah males-malesan. Enggak, seorang penghuni itu harus menjadi sosok yang mujahid. Terus ada Musyaddid. Nah, Musyaddid pelurus. Nah, jadi jangan sampai kalian menjadi penghuni, kalian malah yang ini karena pernah terjadi tahun di CS sama alumni. Ada seorang penghuni itu memang tujuannya busuk. Itu dia pengen istilahnya menghancurkan sistem kepenghunian di dalam gitu kan. Nah, jadi seorang penghuni itu nanti kalian sebagai pelurus. Ketika ada masalah oleh jamaah apa segala macam, janganlah kalian menempatkan diri kalian sebagai seseorang yang menambah masalah, membengkokkan sebuah masalah, tapi kalian harus menjadi sosok yang pelurus, membenarkan orang lain gitu, dalam artian memberikan pendidikan. Terus ada Mujaddid. Nah, Mujaddid itu sebagai seorang pemberharu. Nah, pemberharu jadi ketika kalian jadi penghuni, kalau ada sebuah kalian lihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, kalian harus siap memperbaharui, kalian harus siap meningkatkan entah itu sistem, entah itu alat, entah itu apa segala macam gitu. Jadi kalian harus siap menjadi sosok yang pemberharu. Terus ada Muadib, itu sosok pembina. Nantilah kalau ada waktunya kita bahas lebih rinci. Lanjut, Rick. Nah ini paling ini 10 karakter juga, nantilah kalau kalian udah jadi penghuni, kalau diberikan kesempatan lagi buat sharing-sharing, nanti kita bahas. Lanjut, Rick. Nah ini paling ya sekedar gambaran aja kalau kalian. Nah ini terakhir ya, kalau ada yang mau didiskusi nanti silahkan. Jadi peran penghuni itu ada terhadap peran penghuni terhadap penghuni juga, ada peran penghuni terhadap DKMSU, ada peran penghuni terhadap PSU, ada peran penghuni terhadap Telkom University, ada peran penghuni terhadap ADK, ada peran penghuni terhadap masyarakat, ada peran penghuni terhadap isu-isu. Jadi kita kemarin sempat mengelompokkan peran-peran penghuni itu nggak cuma sebagai penghuni aja, tapi penghuni itu memiliki peran terhadap DKMSU, penghuni itu memiliki peran terhadap ADK, lembaga dakwah di kampus, penghuni itu punya peran sebagai terhadap pemuda Syamsul Ulum.
penghuni itu punya peran terhadap Telkom University, penghuni itu punya peran terhadap masyarakat, bahkan penghuni itu mempunyai peran terhadap isu-isu yang sedang ada gitu. Misalkan isu apa yang lagi hangat itu bisa kalian punya peran di dalamnya. Nah, singkat aja ya. Penghuni terhadap penghuni ini silakan nanti dibaca kalau misalkan ada waktu ya. Intinya mah kalian seperti yang bilang tadi, perannya penghuni itu sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab terhadap Masjid Syamsul Ulum. Terus persentase prioritas ke Masjid Syamsul Ulum lebih besar, memberikan pelayanan jamaah, memberikan prioritas, terus pelayanan terhadap seluruh lingkungan masjid. Jadi kalian sebagai penghuni, pertama tadi kalian ngurusin masjid mulai dari 0 sampai unlimited gitu, mulai dari A sampai Z unlimited gitu. Jadi itu peran kalian, mulai dari ngurusin barangnya, nyuci WC itu juga harus jadi peran kalian. Walaupun kita punya CS, punya pegawai yang membersihkan masjid, kalian harus ada peran buat memastikan pelayanan jamaah itu nyaman gitu. Nah itu intinya. Makanya tadi Ani bilang, ketika kalian, Ani mau menyampaikan yang alumni sempat sampaikan ke Ani, ketika kalian masuk jadi penghuni, kaki kalian udah menginjak masjid, itu diri dan jiwa raga kalian itu bukan milik kalian lagi, tapi itu milik umat. Jadi ketika ada permintaan segala macam, prioritaskan jamaah. Jangan kalian enak-enakan lagi YouTube misalkan gitu kan, lagi enak-enakan nonton film gitu ya, terus kalian ada jamaah yang meminta bantuan, kalian bantu secara apa sih, ini mengganggu banget kegiatan kita. Jangan sampai seperti itu. Oke, intinya gitulah. Ketika jamaah udah masuk ke masjid merasa nyaman, itu peran kalian. Terus peran penghuni terhadap DKMSU, nah itu silakan dibaca aja ya. Penghuni sebagai penggerak. Ini kerasa banget waktu zaman aneh ya. Nanti kalian rasakan sendiri. Penghuni itu sebagai penggerak, penghuni itu sebagai konseptor, eksekutor, wadah kekeluargaan di KMSU. Penghuni itu sebagai pengembangan, menyeimbangkan pribadi dan profesionalitas. Nanti kalian bakalan rasa, kalian baca dulu aja. Terus peran penghuni terhadap Pemuda Syamsul Ulum. Pemuda Syamsul Ulum itu MK, Prisma, segala macam gitu kan. Di luar dari Alfat, BM, dan Ilmi, itu penghuni sebagai supporting gitu. Nah lanjut. Penghuni terhadap ADK Telkom University. Penghuni terhadap ADK Telkom University kalian sebagai pusat koordinasi dakwah. Karena bagaimanapun juga masjid itu sebagai pusat pendidikan, pembinaan. Jadi kalian menjadi pusat koordinasi nantinya. Nah, nanti kalian tanya-tanya lah abang kalian yang udah jadi mas'ul lebihnya ya. Itu memang tanggung jawabnya nanti ketika udah jadi ketua penghuni, ada di sini nih perannya ya. Lanjut, nanti kalian baca sendiri lagi aja. Lanjut, intinya mah kalian itu perannya nggak cuma sekedar perannya terhadap masjid, tapi karena masjid itu sebagai pusat peradaban, kalian itu memiliki peran yang sangat luar biasa, bahkan ke masyarakat. Kalian ke masyarakat, makanya kemarin ada mungkin di sini ada beberapa orang yang Ani tarik buat aktif di TPA gitu kan. Nah itu peran kalian juga sebagai seperti itu. Jadi membawa nama Masjid Syamsul Ulum, bahwa Masjid Syamsul Ulum itu memiliki dampak kepada masyarakat, itu penting juga tuh ya. Nanti kalian tanya-tanya abang-abang kalian ketika udah masuk. Nah terus mungkin yang mau tambahin, peran penghuni terhadap isu-isu. Jadi ketika ada isu-isu yang beredar di masyarakat, peran penghuni itu juga harus mengambil peran. Jangan sampai kalian membiarkan isu-isu itu berjalan dengan sendiri. Enggak, kalau misalkan semua pemuda muslim diam, terutama orang-orang masjid diam terhadap isu-isu, nah nanti bisa menyesatkan umat. Nah itu makanya kalian juga harus, makanya kalau kalian jadi penghuni, kalian merasa oh ini penghuni nanti ibadah doang, enggak. Bahkan kalian yang punya skill, kalian yang punya kemampuan di bidang teknologi, kemampuan di bidang analisis, bahkan sebagai influencer. Kalau ada yang mau jadi influencer di sini ya silahkan gitu. Oke. Ya mungkin itu dulu lah sebagai udah jam 6.14. Ini baru sadar coba Ari nggak nyampein, nggak ngingetin. Kayak gitu ya, cukup dulu lah. Nah intinya pesanannya terakhir buat siapapun nanti yang menjadi penghuni. Tadi ya, kalian itu pegawainya Allah, kalian itu pelayannya Allah, kalian itu pembantunya Allah. Kalian harus memaksimalkan fungsi masjid. Jadi nggak cuman memelihara fasilitas, nggak cuman mengadakan pelayanan ibadah, misalkan buka puasa apa segala macam. Tapi kalian juga harus
memaksimalkan fungsi masjid sebagai pusat peradaban. Sebagaimana fungsi masjid tadi udah Anda sampaikan. Terus bagaimana DKMSU di Telkom University itu udah nanti kalian baca sendiri visi misinya. Jadi kalian jangan mengeksklusifkan diri ya. Nanti siapapun yang jadi penghuni. Makanya Ane bilang, kenapa kalian berani jadi penghuni gitu kan? Ane dulu sebenarnya nggak ada keberanian menjadi penghuni gitu kan. Tapi qadarullah dengan caranya Allah tahu-tahu Ane jadi penghuni gitu. Makanya ketika nanti kalian jadi penghuni, intinya dekatkan diri kalian kepada Allah ya. Jangan mengeksklusifkan diri. Oh, saya udah jadi penghuni nih. Makanya kalau kalian merasa ya langkah kalian udah benar ingin mencari circle lingkungan, tapi pesanannya ketika kalian nanti jadi penghuni, motivasi kalian nanti itu upgrade ya, ditingkatkan. Jangan cuma sekedar mencari lingkungan gitu. Itu aja mungkin ya. Mungkin sebagai bekal kalian, sebagai warning kalian yang akan menjadi penghuni. Habis ini langsung ada yang batal jadi penghuni. Mengundurkan diri, jangan ya. Itu langkahnya udah benar. Tapi nanti ketika udah jadi penghuni, tolong ditingkatkan motivasinya untuk memaksimalkan fungsi masjid. Itu aja. Syukran. Jazakallahu khairan sudah diberikan kesempatan buat sharing. Ya, nggak ada pertanyaan ya. Udah, tutup aja, Rick. Ya. Gimana teman-teman nih, nggak ada pertanyaan, rugi loh. Intinya mah fungsi masjid apa, nanti kalian cari tahu. Kalian harus memaksimalkan fungsi masjid. Jadi nggak cuman beribadah, nggak. Fungsi masjid itu sangat luas. Tadi gambaran umumnya. Ke masyarakat iya, ke teknologi iya. Gitu. Jadi kalian jangan mengeksklusifkan diri. Nanti kalau jadi penghuni itu luar biasa. Wifi lancar. Wah, itu kesempatan buat nonton streaming berjam-jam gitu ya. Jangan seperti itu. Pokoknya jangan lupakan peran kalian sebagai penghuni nantinya, siapapun yang masuk penghuni. Awas kalau nanti aneh datang ke masjid, ada yang nyaman-nyaman nonton video, tak bunuh langsung itu laptopnya ya. Gitu. Sok. Nggak ada pertanyaan, cukup. Nggak usah ada pertanyaan ya. Nanti tanya aja ke abang-abangnya. Abang-abangnya udah pada jago kok. Ya. Dari saya sekian. Terima kasih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah, Daf. Nggak usah. Ya. Ini live duluan ya. Selain apa lagi? Nggak ada kan? Nggak ada bang, insya Allah. Paling dari ya teman-teman aja sih. Ini diam semua nih. Tadi kayaknya Iqbal on mic deh. Kayaknya mau nanya dia bang. Tapi bang buru-buru. Tadi kan Ya boleh lah. Apa ya, peran ADK ya terhadap wajihah kalau nggak salah. Itu ada tulisan kayak apa ya, penghuni itu jadi ketua wajihah. Itu wajib. Ketua tuh maksudnya ketua divisi atau ketua ininya? Itu oke, siap. Sebagai penghuni itu kita punya cita-cita antara dua opsi. Penghuni itu sebagai penghuni itu direkrut dari seorang ketua wajihah, atau enggak penghuni itu disiapkan sebagai ketua wajihah. Nah, jangan berhenti di situ. Dasarnya kenapa kita membuat poin itu agar koordinasi lebih mudah. Kalau misalkan nanti kalian merasa koordinasi sudah mudah, walaupun nggak ada ketua wajihah, pimpinan wajah ada di dalam, ya udah nggak apa-apa. Nah, itu sebagai idealnya aja, bentuk idealnya aja. Intinya mah penghuni itu jangan berlepas diri dari koordinasi antar wajihah. Gitu. Tapi untuk wajihahnya sendiri yang disebutkan tadi ya, ada MQ, DKM, Alfat, BM, Ilmi juga termasuk. Tapi itu kita udah bikinkan konsep. Kalau teman-teman Iqbal nanti tanya aja ke Bayu ya. Itu insya Allah ada forumnya kok, forum antar wajihah. Jadi itu juga sebagai membackup itulah poin itu. Wah, jazakallahu khair. Itu kan berat kan pertanyaannya. Udahlah, gak usah ada pertanyaan. Enjoy aja jadi penghuni. Insya Allah dipermudah lah. Kalau udah lurus. Ya, gimana? Ada lagi yang mau bertanya?
5, 4, 3, 2. Ya ulang lagi. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, insyaallah udah nggak ada. kemarin juga udah dijelasin sama Fatih juga kan. Nanti ada lagi nggak setelah ini? Ada lagi kan? Nah itu. Insyaallah ada lagi, Bang. Enggak lah, diserap semua. Siap. Oke, kalau misalnya memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya sharing ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan untuk hadir, khususnya kepada Bang Fatur yang telah menyampaikan materi. Semoga materinya dapat bermanfaat kepada kita semua dan kita dapat mengamalkannya nanti ketika sudah menjadi penghuni, insyaallah. Oke, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sebaliknya membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Warahmatullahi wabarakatuh.